Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Nah, di video kali ini saya akan memaparkan jawaban UTS pembelajaran IPS MI atau SD yang diampu oleh Ibu Maftuha MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maila Fatihah dengan NIM 126 205 211042 dari kelas PGMI 5D nomor absen 8. Pertanyaan yang pertama yakni, apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial dan mengapa IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar? Ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah mata pelajaran yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan politik. IPS bertujuan untuk mengajarkan pemahaman tentang masyarakat, budaya, dan lingkungan sosial. IPS dalam kurikulum sekolah dasar penting karena yang pertama sebagai pemahaman masyarakat, yang kedua sebagai pemahaman sejarah dan kebudayaan, yang ketiga sebagai kesadaran geografis, yang keempat pendidikan kewarganegaraan, yang kelima kemampuan berpikir kritis. Jadi, IPS memainkan peran penting dalam membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang dunia sosial dan lingkungan sekitar mereka. Yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD. Pembelajaran IPS di tingkat madrasah ibtidaiyah atau MI dan sekolah dasar atau SD biasanya melibatkan 4 komponen utama, yakni sejarah. Komponen sejarah mengajarkan siswa tentang peristiwa penting dalam sejarah, baik tingkat lokal maupun global. Yang kedua yakni geografi. Geografi melibatkan pemahaman tentang lokasi geografis, lingkungan fisik, iklim, perbedaan budaya di berbagai wilayah. Yang ketiga yakni sosiologi. Komponen sosiologi membantu siswa memahami bagaimana masyarakat berinteraksi, struktur sosial, dan nilai-nilai yang mendasari perilaku manusia. Yang keempat yakni ekonomi. Pembelajaran ekonomi di tingkat MI atau SD fokus pada konsep dasar, seperti kebutuhan, keinginan, pertukaran, produksi, dan konsumsi. Komponen-komponen ini membantu siswa memahami berbagai aspek dalam kehidupan sosial dan mempersiapkan mereka untuk lebih memahami dunia sekitar. Yang ketiga yakni mengapa guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS MI atau SD. Guru perlu mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS MI atau SD karena alasan-alasan berikut. Beberapa alasannya, yang pertama yakni pemahaman keanekaragaman. Mengajar tentang budaya dan keanekaragaman sosial membantu siswa memahami bahwa dunia ini dipenuhi dengan beragam budaya. Yang kedua, menghargai kebudayaan sendiri. Pembelajaran tentang budaya membantu siswa menghargai dan memahami budaya mereka sendiri. Yang ketiga, menghormati orang lain. Dengan memahami keanekaragaman, siswa akan lebih mampu menghormati orang lain yang berasal dari budaya atau latar belakang dan agama yang berbeda. Yang keempat, persiapan untuk masyarakat global. Di era globalisasi, pemahaman tentang budaya dan keanekaragaman sosial adalah keterampilan kunci. Mengajarkannya sejak dini membantu siswa bersiap menghadapi dunia. Yang kelima yakni mengurangi stereotip dan prasangka. Pendidikan tentang budaya dan keanekaragaman sosial membantu mengurangi stereotip dan prasangka karena siswa akan memahami bahwa stereotip seringkali tidak akurat dan tidak adil. Nah, dengan mengintegrasikan pengajuan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS, MI atau SD, guru membentuk generasi yang lebih terbuka, penuh penghargaan terhadap perbedaan, dan siap untuk hidup dalam masyarakat yang beragam.
Yang keempat yakni bagaimana berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu dan politik. Berita dan media sosial memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik. Berikut adalah beberapa cara bagaimana pengaruh tersebut dapat terjadi. Yang pertama yakni pemberitaan dan framing. Media tradisional memiliki berita-berita apa yang akan disajikan, bagaimana mereka akan disajikan, atau yang disebut dengan framing. Framing berita dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami isu-isu tergantung pada konteks, kata-kata yang digunakan, dan penekanan pada aspek-aspek tertentu. Yang kedua yakni filter bubble. Di media sosial, algoritma sering menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna. Ini dapat menciptakan filter bubble, di mana individu hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri. Hal ini dapat memperkuat pandangan yang ada dan membatasi exposure terhadap sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga yakni penyebaran cepat informasi. Media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan cepat, termasuk berita palsu atau hoax. Dengan teori konspirasi, hal ini dapat mempengaruhi opini masyarakat dengan informasi yang salah atau tidak diverifikasi. Yang keempat yakni pengaruh opini publik. Diskusi dan pendapat yang disampaikan di media sosial dapat mempengaruhi opini publik. Ketika banyak orang mulai mendukung atau menentang suatu isu, ini dapat mempengaruhi orang lain untuk mengikuti arus pendapat tersebut. Yang kelima yakni politik dan kampanye. Media sosial telah menjadi alat penting dalam kampanye politik. Politisi dan partai politik menggunakan platform ini untuk berkomunikasi langsung dengan pemilih, mobilisasi dukungan, dan mempengaruhi pemilih. Yang keenam yakni aktivisme dan gerakan sosial. Media sosial telah memungkinkan berkembangnya gerakan sosial dan aktivisme. Mereka memungkinkan orang untuk berkumpul, mengorganisir, dan menyuarakan pandangan mereka tentang isu-isu tertentu dengan cepat dan efektif. Nah, itu tadi adalah jawaban dari nomor 1 sampai nomor 4. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yeay. Wah, baik-baik semuanya ya kalian. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang namanya dipanggil, jangan lupa angkat tangan sambil bilang hadir ya. Ahmad, Hadir. Fitri, Hadir, Bu. Ella. Hadir, Bu. Baik, hadir semuanya ya. Alhamdulillah, nggak ada yang sakit, nggak ada yang izin. Sebelum kita memasuki ke pelajaran pada pagi ini, Ibu Guru punya suatu permainan yang bisa meningkatkan semangat kalian. Nanti Ibu Guru praktekkan, kalian jangan lupa tirukan ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ayo tirukan. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Wah, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan bacaan basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi yang pertama.
sudah belajar atau belum? Sudah. Wah, hebat banget Mbak Ella. Kita pagi ini akan membahas tentang pemanasan global. Ada yang udah tahu apa itu pemanasan global? Belum, Bu. Oke, jadi pemanasan global atau global warming merupakan suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan permukaan bumi. Nah, penyebab pemanasan global sendiri yakni karena mengandung efek gas rumah kaca sehingga mengurung sinar matahari yang akan keluar dari bumi. Kalian udah tahu belum contoh dari pemanasan global? Sudah. Wah, hebat banget Mbak Ella. Pasti semalam udah belajar ini. Iya Wah, dong. kasih tepuk tangan dulu dong. Tepuk hebat. 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 Wow. Nah, pemanasan global ini memberikan efek negatif untuk makhluk hidup di bumi dan sangat mempengaruhi iklim dan keadaan lingkungan sosial. Yang pertama dari dampak pemanasan global, cuaca itu semakin ekstrim. Ekstrimnya itu jadi panas banget gitu loh. Terus yang kedua yakni perubahan iklim. Contoh, dari tiba-tiba panas, terus tiba-tiba jadi hujan gitu. Itu ekstrim perubahannya. Terus yang selanjutnya yakni mempengaruhi hasil pertanian. Nah, kalau kalian ayahnya petani, pasti pada ngeluh. Soalnya kan lagi panas-panasnya gitu, nggak bisa mengairi sawah. Itu juga salah satu dampak dari pemanasan global. Dampak dari apa? Pemanasan global. Ya, pinter. Selanjutnya yakni berpengaruh pada kesehatan dan penyebaran penyakit. Contoh, kalau panas banget itu pasti banyak penyakit juga kan. Tapi kalau dingin banget itu juga pasti banyak penyakit juga kan. Nah, itu tadi adalah dampak dan penyebab dari pemanasan global. Selanjutnya Ibu akan mengetes pemahaman kalian dengan cara Ibu akan membagikan sebuah kertas berisi gambar. Tugas kalian adalah mengamati dan mendiskusikannya dengan teman satu bangkunya. Nanti tugas kalian ini, hasil dari pengamatan kalian ini itu dikumpulkan ke saya sebagai tugas untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian. Ini Mbak Ella satu kelompok sama Mbak Fitri ya. Ya, Bu. Baik. Saya kasih waktu mulai dari sekarang. Silahkan kalian mendiskusikan gambar yang sudah saya kasihkan ke kalian. Bagaimana? Udah selesai? Oh, sudah ya, udah dikumpulkan. Ibu tarik ya. Mana Mbak Ella? Mana Mas? Wah, ini adalah hasil belajar kalian pada pertemuan kali ini ya. Nah, itu tadi adalah materi tentang pemanasan global. Jangan lupa kalian di rumah tugasnya itu ya dipahami lagi, dibaca lagi, biar semakin paham, biar semakin hafal. Sekian pertemuan kali ini. Sekarang sudah punya istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yakni analisis pembelajaran. Untuk analisis pembelajaran yang sudah saya lakukan itu tadi, yang pertama yakni pendekatan. Pendekatan dalam hal ini saya menggunakan pendekatan konstruktivisme.
Pendekatan ini menekankan peran aktif siswa dalam pembelajaran, di mana mereka membangun pemahaman mereka sendiri melalui eksplorasi dan refleksi. Yang kedua yakni strategi. Strategi yang digunakan adalah strategi berbasis proyek. Siswa akan diberi proyek untuk menyelidiki pemanasan global. Mereka akan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil dan diberi tugas untuk menganalisis. Yang selanjutnya yakni metode. Metode yang digunakan dalam pembelajaran kali ini yakni metode kolaboratif. Siswa akan bekerja sama dalam kelompok untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti buku, internet, atau lain-lainnya. Yang selanjutnya yakni teknik. Teknik yang diambil dalam video pembelajaran tadi adalah teknik diskusi kelas. Nah, setelah berkelompok-kelompok melakukan analisis terhadap gambar proyek tersebut, mereka akan saling bertukar pikiran antar satu dan kelompok yang lainnya. Nah, melalui kombinasi pendekatan, strategi, metode, dan teknik ini, pembelajaran di kelas menjadi lebih interaktif, mendalam, dan relevan. Ini membantu siswa memahami isu-isu kompleks seperti pemanasan global dengan cara yang lebih baik dan mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembahasan dan pemecahan masalah yang relevan di dunia nyata. Nah, itu tadi adalah pemaparan jawaban UTS pembelajaran IPS MI atau SD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.